Masuk lagi nih cuy, duit pinjol ilegal. Lumayan nih, bisa buat beli gorengan, bisa buat traktirin teman sekampung, sekompleks, dan juga teman setongkrongan. Dan tentunya di aplikasi ini langsung saja kalian galbaikan tanpa DC lapangan, dan juga bisa digonik cuy di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Apalagi kalau beraktivitas di luar rumah cuy. Nah, gimana juga kabar pengajuan kalian? Apakah sudah pada banyak yang di ACC nih ya? Apalagi pada saat sekarang ini aplikasi pinjol yang legal ataupun yang ilegal itu gila-gilaan pada mencairkan banyak banget ya. Dan tentunya juga limitnya lebih banyak yang jutaan rupiah tentunya ya. Akan tetapi kalau perbandingan antara legal dengan ilegal, yang jelas kalau yang legal itu biasanya lebih tinggi ya teman-teman, dan kadang memang sampai dengan puluhan juta rupiah ya. Pada bulan lalu saya nggak tahu kalau sekarang ini apakah masih bisa. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal lagi cuy. Dan ini adalah aplikasi peminjaman online yang masih sangat baru banget, dan tentunya pencairannya masih gila-gilaan. Dan di aplikasi ini bisa juga digonik. Nah ntar gua kasih tahu cara goniknya gimana ya. Dan untuk kalian yang sudah dicairkan di aplikasi ini, langsung saja kalian tarik uangnya, langsung kalian galbaikan, nggak usah dirawat ya cuy. Soalnya kalau dirawat di aplikasi ini nggak worth it banget. Dan kalau kalian misalkan dibayarkan ya, ketika kalian ingin meminjam kembali itu sudah nggak bisa cuy. Nah makanya langsung saja kalian galbaikan. Nah oke, untuk kalian simak terus videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di aplikasi peminjaman online Prima Plus ya. Nah, dengan jumlah peminjaman di sini 600.000 dengan jangka waktu tenornya akan jatuh temponya pada tanggal 2 bulan 5 2021 cuy. Nah, memang untuk di aplikasi ini tentunya tenornya sangat singkat banget. Di sini saya hanya mendapatkan tenor itu 4 harian saja ya. Dan saya nggak tahu kenapa ya, biasanya hanya mendapatkan 7 hari. Namun nggak masalah sih sebenarnya, mau 1 hari, mau 1 jam, mau 1 menit, yang kan untuk digalbaikan juga ya. Jadi nggak perlu risau ya teman-teman. Dan tentunya untuk di aplikasi ini jika kalian mengajukan, tetap gunakan data busuk kalian dan jangan menggunakan data pribadi kalian sendiri. Nah kalian bisa buat tuh di jasa-jasa pembuatan amunisi pinjol ya, baik KTP, kemudian NPWP ataupun lain-lainnya, tergantung terserah dari kalian apa yang kalian butuhkan. Dan untuk di aplikasi ini nggak membutuhkan banyak amunisi sebenarnya ya, hanya rekening saja dan juga KTP. Dan untuk rekeningnya akan saya beritahukan apa yang kita perlu gunakan untuk di aplikasi ini. Nah oke, nggak usah berlama, kita masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Prima Plus. Dan untuk di aplikasi ini saya agak bingung juga ya, aplikasinya kok kode OTP-nya yaitu Find Plus ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini saudaranya atau gimana ya teman-teman. Dan ya mungkin kalau kalian yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apa saja saudara dari aplikasi ini ya, biar kita bisa gaskan barang. Soalnya kalau aplikasi seperti ini biasanya banyak banget saudaranya cuy. Dan ya nanggung banget kalau ngajuin hanya satu saja ya. Siapa tahu bisa ngajuin dengan menggunakan data yang sudah pernah ngajuin di aplikasi ini ya. Dan ya wah, itu tentunya hoki banget ya cuy. Nah oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Prima Plus yang didevelop oleh Danami PPD Fintech ya. Nah untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Dan untuk aplikasi ini kalian nggak usah repot-repot mencari bang, linknya mana bang, aplikasinya namanya apa bang, inilah dan itulah ya. Nah aplikasi ini sekali lagi saya katakan tersedia di Google Play Store ya. Buruan kalian download mumpung aplikasinya masih stay di aplikasi Play Store, dan juga buruan kalian ngajuin mumpung pencairannya lagi banyak cuy. Jangan sampai ntar limitnya udah kehabisan ataupun aplikasinya udah agak mencairkan baru kalian nyesal nggak ngajuin ya. Dan memang rata-rata pencairan di aplikasi ini nggak henti-hentinya cuy. Nah oke, dan di aplikasi ini ya
kalian bisa lihat jumlah downloadnya ini meningkat pesat ya, seiring meningkatnya juga pengajuan dan pencairan di aplikasinya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan sudah banyak juga orang yang mengetahui ya. Nah, makanya sebentar akan saya berikan tipsnya untuk pengajuan di aplikasinya. Nah, di sini jumlah downloadnya sudah mencapai 100.000 dan di sini ratingnya 3,0 dari ulasan 2.000 ya. Dan kalau kita melihat dari brosur aplikasinya, nggak ada yang terlalu menjelaskan aplikasinya secara detail ya, hanya seperti pembayarannya memakan waktu 3 menit. Kemudian aplikasinya sederhana, kemudian di sini biayanya murah. Ini klaim dari mereka ya. Namun ya kalian tahu sendiri kalau pinjol ilegal itu seperti gimana. Dan di sini kita lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam. Nah, di sini lumayan banyak juga, akan tetapi kalau kita lihat dari perbandingan antara ulasan yang bintang 1 dengan bintang 5 ini sepertinya berimbang atau gimana ya cuy. Nah, nanti kalian bisa lihat saja dulu untuk jadikan perbandingan dan bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Yang jelas aplikasi ini masih ilegal, cuy. Nah, untuk produk yang ditawarkan ya, di sini jangka waktu peminjaman dia mengklaim 91 hari hingga dengan 360 hari. Ya, biasa itu hanya pancingan doang ya. Dengan jumlah peminjaman minimal 1,2 juta dan maksimal 3,5 juta. Kemudian untuk suku bunganya mereka klaim rendah, tingkat bunga tahunan nggak melebihi 20%. Namun ya kalau pastinya saya nggak bisa pastikan juga ya. Dan di sini biaya layanan mereka mengatakan 8.000 dan di sini ada contoh simulasi peminjaman yang bisa kalian lihat dulu, kalian hitung dulu. Akan tetapi ini bukan simulasi fix dari detail aplikasinya ya. Ntar nanti kalau kalian selesai mengisikan. Dan untuk di aplikasi ini mereka juga mengklaim cepat dan praktis. Selanjutnya pinjaman tanpa jaminan. Kemudian pembayarannya mudah ya, bisa melalui M-Banking, BluePay dan Alpha Group dan juga rekening bank lainnya. Nah, kemudian sini untuk aplikasinya dia menaruh juga telepon perusahaannya ya di sini, dan aplikasinya berdiri sejak 5 Desember 2019. Artinya sudah lama juga ya aplikasi ini. Apakah saya yang nggak pernah dengar aplikasinya ataukah aplikasinya yang kurang viral ya teman-teman pada saat dia rilis, soalnya sudah lama ya teman-teman, 5 Desember 2019 ya. Nah, oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awalnya cuy. Dan ya seperti biasa, hanya seperti itu saja ya. Apalagi kalau pinjol ilegal nggak ada yang menarik sebenarnya ya. Dan di sini yang menarik saja dia mengklaim bahwa pinjaman tertingginya itu 4 juta rupiah. Namun ya kita nggak tahu ya berapa yang dicairkan ya. Untung-untung aja kalau bisa sampai 1 jutaan rupiah cuy. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke peminjaman ya. Dan di sini ya seperti biasa kalian masukkan ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, informasi bank. Kemudian ada juga di sini untuk foto KTP-nya ya. Di sini ya kalau pinjol ilegal mah seperti ini ya. Izinkan mengambil gambar dan merekam video. Izinkan mengakses foto dan media di perangkat ya. Jadi ini biasanya mereka akses jika misalkan nih kita galbay terus nggak dibayar ya. Dan ya memang seperti itu ya kalau mereka sebar data, namun nggak masalah ya sebenarnya ya. Yang penting kan kita ngajuin dengan menggunakan data busuk bukan data pribadi ya. Dan ya cukup didiamin aja sehari atau 2 harian ya langsung biasanya hilang sendiri ya tuh cuy. Kemudian nanti kalian izinkan saja dan di sini ada nama depannya kalian masukkan. Dan kalau kita melihat dari tampilan pengisian datanya ini sama seperti kalau saya nggak salah aplikasi pinjol bunga Lotus ya, ataupun bunga anggrek, bunga kelapa, bunga melati, bunga matahari, panda pinjaman. Kemudian lagi ada uang bijak ya kalau saya nggak salah ya teman-teman. Yang jelas ini mirip-mirip banget sama tampilan teman awal aplikasi pinjol bunga ya. Saya nggak tahu apakah mereka saudara atau gimana, akan tetapi kalau kita melihat dari kode OTP-nya itu agak berbeda ya. Kalau ini dia Finplus, kalau pinjol bunga itu gua lupa ya teman-teman, yang jelas berbeda ya. Nah, sini kalian masukkan nama depannya, misalkan nih nama depan kalian Suripno. Setelah itu nama keluarga ya, misalkan Bahrun. Oke, setelah itu NIK ya. Nah, di sini gua akan mengajari kalian cara goniknya. Misalkan untuk nomor KTP kalian ini 0724 ya. Ini biasanya awalan ya teman-teman.
Saya nggak tahu ini kode apa. Kemudian 07 ya, kalau untuk 07 ini itu adalah biasanya kode kecamatan atau kelurahan ya. Saya lupa ya teman-teman. Dan di sini ada tanggal lahir kalian, misalkan tanggal 20 bulan 7 ya, kemudian 1995. Nah, kemudian ada 0001 ataupun biasanya 002 ya. Nah, setahu saya ini adalah urutan kalian sebagai anak di posisi kartu keluarga ya, kalau saya nggak salah cuy. Nah, untuk proses goniknya di sini sebaiknya kalian isikan dulu ya teman-teman. Ini NIK-nya di sini, kemudian untuk pemasukan foto KTP-nya itu ke belakangan saja. Jangan kalian masukkan foto KTP dulu terus kalian baru masukkan NIK-nya. Ntar kalian bingung dah tuh ya. Nah, untuk proses goniknya di sini kalian bisa menggunakan KTP Galbay ya. Entah KTP Galbay di aplikasi mana saja. Dan di sini ada 002 kan ya teman-teman. Di sini kalian bisa ganti ke 001 ataupun ke 003. Yang penting nggak beda jauh amat ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan di kartu keluarga kalian ya teman-teman ada 4 orang, nggak masalah kalau kalian ganti dari 001 ke 003 ya. Yang penting posisi di dalam kartu keluarganya itu masih ada ya cuy. Jangan kalian misalkan hanya 2 orang di dalam kartu keluarga tersebut ya. Nah, terus kalian ganti ke 003. Wah, itu biasanya nggak berhasil. Nah, jadi kalian sesuaikan juga dengan orang di kartu keluarga kalian. Nah, setelah itu di sini ada ya mana tadi ya teman-teman, di sini tanggal 20 bulan 7 1995. Nah, di sini biasanya ini, nah ini salah ya teman-teman, harusnya 95 saja. Nah, 07 24 07 20 07 95. Nah, ini kalian ganti ya 95, bisa kalian ganti ke 94 ataupun kalian ganti di 96. 97 juga nggak masalah lah ya teman-teman, asalkan jangan beda jauh, misalkan dari 95 ke 2001 ataupun 2000 berapa ya teman-teman, jangan juga seperti itu ya. Dan di sini misalkan kita ganti ke 9 berapa ya tadi teman-teman, untuk goniknya misalkan di 97 saja. Setelah itu ya ada cara terakhir yang biasa digunakan para joki ya, akan tetapi saya jarang banget menggunakan trik yang tersebut ya, soalnya agak sedikit menyulitkan ya teman-teman, karena kita harus memfoto KTP kita dan banyak lagi untuk memburamkan nomornya ya. Nah, di sini ada 07 ya, atau kode daerah ataupun ini kode kecamatan, saya lupa ya, nanti kalian ketikkan di kolom komentar kalau kalian mengetahui. Nah, 07 bisa kalian ganti ke 06 ataupun ke 05, jangan juga terlalu jauh ya, sama seperti biasanya. Namun ini biasanya sih agak kurang worth it ya teman-teman, karena pada saat kalian memasukkan foto KTP-nya di sini ya, itu kalian harus blurin di bagian nik KTP-nya ini ya. Nah, jadi yang kalian harus blurin itu di bagian nomornya sini ya, entah itu dari pantulan cahaya, pantulan matahari, ataupun kalian edit ya. Dan biasanya sih hanya kita dari pantulan matahari atau pantulan sinar lampu saja ya. Soalnya kalau diedit ya agak sulit ya teman-teman, karena di aplikasi ini dia nggak bisa masukin foto dari galeri ya. Jadi kita harus foto dari aplikasinya langsung dan nggak bisa diedit ya tuh. Nah, makanya kalian harus cari sinar matahari atau gimana ya. Dan di sini untuk lebih membantu dan nggak merepotkan ya, makanya saya nggak gunakan cara yang ketiga ini ya. Kecuali kalau misalkan bisa memasukkan foto KTP dari galeri, baru saya lakukan trik yang ketiga ini. Biasanya yang saya lakukan hanya yang kedua ini saja ya. Dan nanti kalian isikan saja semuanya dan baru kalian masukkan foto KTP-nya. Dan ingat, masukkan nick-nya dulu, kemudian masukkan foto KTP-nya. Nah, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Prima Plus. Dan untuk jam pengajuannya, kalian ajukan di jam 8, kemudian di jam 1 siang, dan juga jam 3 siang ya, setelah biasanya sholat asar ya. Nah, kenapa diajuin di jam seperti itu? Karena untuk limitnya ini dia nggak bisa mengajukan di subuh hari. Saya sudah coba beberapa kali, itu tetap saja di auto dan kadang nggak ada kejelasan ya. Nah, makanya kalian ajukan di jam tersebut, karena di jam tersebut untuk pengajuan lagi kurang-kurangnya tuh cuy. Asalkan jangan kalian ngajuin di jam 10, jam 11, jam 12, wah itu gila-gilaan ya.
Nah, dan juga di aplikasi ini buat kalian yang sudah pernah cair ya, kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng lagi, siapa tahu kalian tahu saudaranya ya. Dan buat kalian baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.